Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh setiap orang adalah kematian. Berbagai usaha dilakukan untuk menghindarkan diri dari kematian. Namun bagaimanapun usaha yang dilakukan, jika datang saat ajal, tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari sergapannya. Kematian bisa datang setiap saat, kapan saja, tanpa bisa diduga sebelumnya. Namun kebanyakan manusia terlalu asyik dengan kehidupan duniawi, sehingga kebanyakan manusia tidak menyadari dan tidak menyiapkan diri untuk menghadapi saat datangnya ajal. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian merupakan adalah awal perjalanan panjang yang tiada akhir. Orang yang cerdas dan mengerti akan selalu mempersiapkan diri dan perbekalan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi datangnya kematian itu. Mereka sadar betul bahwa di belakang kematian masih ada kehidupan panjang yang harus dilalui, yaitu berupa alam barzakh, padang mahsyar, dan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dan mereka sadar betul bahwa kehidupan dunia ini tidak ada artinya dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang dungu dan bodoh tapi merasa paling cerdas dan pandai tidak pernah peduli dengan kehidupan akhirat. Mereka hanya mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan dunia saja. Segala sesuatu diukur dengan kesuksesan materi. Mereka hanya mempersiapkan hidupnya untuk sampai hari tuanya. Mereka menabung, menanam investasi, ikut berbagai asuransi, membangun rumah, gedung mewah, dan harta berlimpah untuk persiapan hari tua saja. Namun mereka baru menyadari semua kekeliruan itu tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan, dan semua itu sudah terlambat. Setelah nyawa berpisah dari badan, mereka baru menyadari kebodohan dan kekeliruan mereka. Di alam barzakh mereka berseru minta dikembalikan hidup ke dunia lagi untuk memperbaiki semua kebodohan dan kekeliruan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Quran yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja.
dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Namun semua itu sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali hidup ke dunia, karena antara mereka dan alam dunia ada dinding atau barzakh yang amat kokoh dan tidak bisa ditembus. Tidak banyak hal yang kita ketahui tentang kehidupan di alam barzakh dan proses keluarnya ruh dari tubuh ketika sakaratul maut. Sejak dahulu sampai sekarang belum ada orang yang berhasil menembus alam barzakh itu untuk menceritakan pengalaman mereka di alam barzakh kepada kita yang hidup di dunia ini. Kita hanya dapat informasi tentang alam barzakh dari kitab suci Al-Quran atau hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis terkenal dari Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, serta yang selainnya, telah meriwayatkan dari hadis Al-Barra bin Azib yang artinya bahwa suatu ketika para sahabat berada di pekuburan Baqi'ul Gharqad, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Beliau pun duduk, sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Mereka sedang menanti penggalian kubur seorang yang baru saja meninggal. Ini menunjukkan bahwa tatkala seseorang hamba berada di pekuburan, dituntut kepada mereka untuk bersikap tenang, diam, hening, dan tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia. Terlebih lagi berbicara mengenai urusan-urusan dunia yang fana ini. Dalam suasana yang seperti ini, hendaknya dia berpikir tentang kematian yang akan menimpa setiap manusia tanpa terkecuali. Sudahkah dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Ini membutuhkan perenungan yang dalam sehingga melahirkan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya bila seorang yang mukmin menghadap ke alam akhirat dan meninggalkan alam dunia ini, turun kepadanya sejumlah malaikat berwajah putih yang seolah-olah seperti matahari. Mereka membawa sebuah kain kafan dan minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Malaikat pencabut nyawa pun berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau kepada keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka nyawanya keluar dan mengalir seperti air yang mengucur dari mulut wadah. Lalu malaikat pencabut nyawa mengambilnya. Nyawanya tidak dibiarkan sekejap mata pun berada di tangan malaikat pencabut nyawa dan segera diambil oleh para malaikat yang berwajah putih tadi. Kemudian mereka meletakkannya pada kain kafan dan minyak wangi surga yang telah mereka bawa. Maka nyawanya mengeluarkan aroma minyak wangi misik yang paling terbaik di muka bumi ini. Lalu mereka menyertainya untuk naik ke langit. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya, "Siapakah nyawa yang baik ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan," dan disebutkan namanya yang paling terbaik
ketika mereka memanggilnya di dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, tatkala mereka telah sampai membawanya ke langit, mereka meminta agar pintu langit dibukakan untuknya. Maka dari setiap langit dia diiringi oleh para penjaganya sampai ke langit berikutnya. Demikianlah yang akan terjadi hingga dia sampai ke langit yang di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, yang artinya, catatlah oleh kalian bahwa hambaku ini berada di surga Illiyin, dan sekarang kembalikanlah dia ke muka bumi. Sungguh darinya aku telah menciptakan mereka, dan padanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya pula aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi. Lalu kemudian nyawanya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu datanglah dua orang malaikat kepadanya, kemudian bertanya, "Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, "Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu kedua malaikat itu kembali bertanya, "Apa agamamu?" Maka dia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Kedua malaikat itu pun kembali bertanya, "Siapa orang yang telah diutus di tengah kalian ini?" Maka dia menjawab, "Beliau adalah utusan Allah." Keduanya kembali bertanya, "Siapa yang telah mengajarimu?" Maka dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya dan membenarkannya." Kemudian terdengarlah suara yang menyeru dari langit, "Hambaku ini telah benar, bentangkanlah untuknya permadani dari surga dan bukakanlah sebuah pintu ke surga." Maka harum wangi surga pun menerpanya dan kuburnya diperluas sejauh mata memandang. Lalu datanglah kepadanya seorang yang bagus wajahnya, pakaiannya, dan harum wanginya. Orang itu berkata, "Bergembiralah dengan segala yang akan menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu engkau telah dijanjikan." Maka si mukmin bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan." Dia pun menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Lalu si mukmin berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku." Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.